Oke bro, kali ini gue mau rakit lagi sebuah PC gaming dengan budget sekitar 1 jutaan ya. Dan mungkin pokoknya di kisaran 1 juta, gak lebih dari 1.200.000 kok. Cuma nyampe 1 jutaan, mungkin kalau saya hitung itu cuma 1 juta lebih dikit lah ya. Jadi budgetnya cuma 1 jutaan. Oke, jadi kira-kira dengan budget 1 jutaan kita mau rakit spek kayak gimana sih gitu kan. Nah, jadi kali ini gue mau rakit PC 1 jutaan yang tentunya udah bisa buat main game yang cukup lumayan. Salah satunya mungkin masih bisa kok main GTA 5. Lalu untuk PES 2019 pun masih oke, masih bisa, walaupun mungkin gak bisa selancar banget, tapi masih bisa buat main ya. Jadi itu aja mungkin, karena untuk video test gamenya nanti di akhir video ya. Jadi pokoknya untuk rakitan kali ini dia udah bisa main PES 2019, udah bisa main GTA 5 ya. Dan masih banyak banget lagi game-game yang masih bisa dimainkan dengan rakitan PC kali ini. Oke, langsung aja kita menuju apa aja sih komponen-komponen yang saya gunakan untuk rakitan PC gaming 1 jutaan kali ini. Oke, langsung saja, ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan untuk rakitan PC gaming 1 jutaan ini. Oke, untuk yang pertama di sini saya menggunakan motherboard dari Samsung G41. Ya, jadi di rakitan kali ini saya masih mempertahankan motherboard dari G41 yang mana dia masih support di prosesor dual core sampai core 2 quad. Dan iya, motherboard ini memang motherboard yang terbilang cukup murah banget. Kalian bisa dapetin dengan harga di angka 200 ribuan, dan itu udah DDR3 ya. Jadi cukup lumayan murah banget. Jadi untuk menghemat budget kalian ambil G41 yang udah DDR3. Itu harganya di online shop sekitar kurang lebih 200 ribuan ya. Jadi ini adalah Mobo build up ya, copotan kayaknya, karena jarang banget sih untuk motherboard Samsung ini. Ini pun saya temuin itu baru nemu. Dan buat kalian, mungkin kalian bisa ngambil motherboard dari Asus atau enggak minimal ASRock ya, atau ECS. Masih banyak kok motherboard dengan merek terkenal yang bisa kalian pakai dengan soket LGA 775 ini. Nah, selanjutnya untuk prosesornya di sini saya menggunakan prosesor dari Core 2 Quad Ki6600. Prosesor yang terbilang cukup lumayan tua, jadul, dan agak lumayan boros ya, karena ini TDP-nya lumayan gede banget, yaitu sekitar 95 watt ya untuk TDP-nya. Dan prosesor ini udah punya 4 core dan 4 thread, dan dia juga punya kecepatan sekitar 2,4 GHz. Nah, jadi lumayan banget lah untuk main game sekarang ini dengan prosesor Core 2 Quad Ki6600. Dan untuk harganya sendiri, prosesor ini cukup lumayan terbilang masih tinggi banget. Harganya sekarang saya cek di online dia masih di harga 100 ribuan ya. Paling murah itu kemarin saya lihat dia yang jual itu cuma 90 ribuan. Dan dulu itu sebelum harga PC sekarang naik, dia dijual dengan harga masih ada sekitar 80 ribu. Bahkan ada yang jual sekitar di bawah 80 ribu. Dan ya, sekarang memang komputer harganya lagi naik-naiknya. Nah, selanjutnya untuk fan-nya di sini saya masih menggunakan fan bawaan dari Intel sendiri ya, yang standar bawaannya. Untuk harganya sendiri, fan ini dijual sekitar harganya 25 ribuan ya. Pokoknya antara 20 ribu sampai 25 ribu saja kalian bisa dapetin fan bawaan Intel soket LGA 775. Nah, dan untuk harganya sendiri, motherboard dan prosesor dan fan kemarin saya beli dengan harga 250 ribu. Dan itu memang bukan saya beli dari online, karena memang ini harganya jatuhnya agak lebih murah, karena saya kemarin beli di
wilayah saya, lalu saya direct ke online ya, agar bisa saya cek dulu agar tidak kena tipu ya. Jadi supaya aman saya gunakan Rekber dan saya dapetin dengan harga 250.000, udah full set ya, ini full set prosesor, fan, dan motherboard. Oke, selanjutnya untuk komponen kedua di sini saya menggunakan RAM dari Kingston DDR3 PC10600. Karena berhubung di sini motherboardnya cuma support sampai PC10600, jadi saya hanya bisa pakai PC10600. Nah, mungkin untuk motherboard lain, untuk G41 lainnya seperti merek Asus, ASRock, mungkin dia udah support sampai PC 12.800 ya. Jadi karena ini berhubung ngobonya build up, jadi dia hanya support sampai PC 10.600. Di sini saya menggunakan memori 2 GB kali 2, total 4 GB, dan saya dapatin dengan harga cuma satu kepingnya, ini dia harganya cuma 68.000. Jadi kalau kalian beli 2 piece itu berarti harganya sekitar 136 ribuan ya. Ini kurang lebih seperti itu harganya. Kalian bisa dapetin ini di online shop seperti Shopee ya. Ini banyak banget kok yang jual RAM. Itu udah pasti banyak. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan harddisk dari Seagate ya. Ini kapasitasnya 250 GB. Harganya cukup lumayan murah banget. Kalian bisa dapetin harganya ini kisaran 65.000 sampai 70 ribuan dengan berbagai kondisi, ada yang baru, ada yang second, tergantung kalian hokinya dapatnya yang kayak gimana. Dan untuk yang saya gunakan ini saya kemarin dapat di Shopee ya. Harganya cuma 65.000. Untuk kondisinya sih kurang paham ini apakah baru atau second. Kalau dilihat dari sekilas ini mulus banget. Tapi kurang tahu apakah ini memang baru atau second ya. Karena ini belum saya tes sama sekali. Baru saya buka aja. Oke, itu aja. Untuk harddisk mungkin kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kerasa kurang cukup, kalian bisa beli yang 500 GB atau 1 TB. Oke, selanjutnya untuk VGA di sini saya menggunakan VGA dari GTS 450 ya. GTS seri terakhir yaitu GTS seri 450 dengan spek 512 MB untuk VRAM-nya dan memorinya udah GDDR5. Selanjutnya untuk bus wide-nya dia masih pakai 128 bit. Dan menurut gue ini udah worth it banget ya untuk combo dengan Core Quad Ki 6600. Performanya cukup lumayan oke, gak tua-tua banget tapi masih layak digunakan. Nah, tetapi untuk VGA ini dia masih dan harus menggunakan pin power tambahan. Di sini dia pakai pin 1x6 pin ya. Jadi cukup terbilang lumayan boros. Dan untuk TDP-nya sendiri dia yaitu menggunakan TDP sekitar 106 watt ya. Jadi ya cukup lumayan boros untuk VGA yang satu ini. Dan untuk mereknya di sini saya menggunakan merek dari MTech ya. Lumayan lah. Dan untuk harganya sendiri saya dapetin VGA ini dengan harga yang cuma 200.000 saja. Dan itu saya dapetin di jual beli online di Facebook ya. Karena untuk di online sendiri untuk VGA GTS 450 yang 500 MB DDR5 dia masih kisaran 250 ribuan ya. Kalian bisa cari di online. Dan mungkin untuk yang nanya link, sorry banget mungkin agak gak dikasih. Nanti kalau ada saya cariin. Karena ini VGA ini memang VGA yang terbilang cukup udah goib alias langka. Karena memang VGA-nya udah jadul ya.
Jadi nyarinya pun agak susah banget sekarang ini, hoki-hokian, dan memang cukup langka ya untuk PGA seri GTS 450 ini. Kalau ada budget, kalian bisa pakai yang 1 GB ya dengan spek yang sama, tapi dia di harga jual sekitar 400 ribuan untuk yang 1 GB-nya. Oke, selanjutnya di sini kalian harus beli kabel SATA ya. Ini adalah kabel SATA, harganya murah banget, sekitar 1000 sampai 2000 saja. Kalian cukup beli satu aja, itu udah cukup banget. Oke, jangan lupa beli kabel SATA. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan PSU Korea-Koreaan ya. Jadi ini adalah PSU Koreaan. Katanya sih mereknya dari Koreaan. Jadi kurang tahu sih apa ini memang benar PSU-nya ex Korea. Tapi kalau dilihat dari beratnya, ini PSU-nya memang berat banget. Kalau kalian bandingin dengan PSU yang murah-murah, jelas jauh banget. Ini dia kokoh banget pokoknya, mantep. Berat banget ini PSU-nya, walaupun dia belum punya sertifikat 80 plus ya. Dan ini adalah kapasitasnya sekitar 450 watt ya. Dan ini adalah mereknya dari Aon ya. Kurang tahu sih ini apakah PSU-nya bagus atau tidak, tapi ini udah cukup kok untuk rakitan kali ini, karena kita di sini harus menggunakan 1x6 pin PGA, jadi kita harus beli yang ex Korea ya, agar pure dan ada 6x1 pinnya. Di sini udah support 16 pinnya ya, dia punya 2x6 pin PGA. Nah, untuk harganya sendiri PSU ini masih di kisaran sekitar 150 ribuan ya untuk ex Korea. Rata-rata dijual sekitar 150 ribu di online. Jadi kalian bisa cari di online shop seperti Shopee atau Bukalapak yang dijual sekitar 150 ribu ya. Dan cukup lumayan murah banget. Dan untuk harganya sendiri spesial banget. Kemarin saya dapat PSU ini murah banget, cuma 100 ribu ya. Karena memang saya gak beli di online, tapi saya beli di perorangan sekaligus sama PGA-nya. Kemarin saya beli PGA sama PSU-nya itu udah sepaket, cuma 300 ribu saja. Jadi cukup lumayan murah ya. Oke, dan terakhir di sini saya menggunakan casing dari Raptor Black Strike 1501. Jadi di sini saya menggunakan casing baru ya. Mereknya dari Raptor. Ini lumayan casing murah banget, casing gaming. Udah pakai akrilik, dia harganya cuma 200 ribuan dan itu kondisinya udah baru ya. Jadi lumayan banget. Dan untuk casing kalian bisa opsional mau beli yang biasa yang harganya 50 ribuan atau beli yang kayak gini harganya cuma 200 ribuan. Itu udah baru, kemarin saya dapetin harganya cuma 210 ribu. Dan tergantung kalian sih, kalau memang kalian punya budget lebih, kalian bisa beli yang agak bagusan. Atau memang kalian gak punya budget, kalian gak usah pakai casing juga masih bisa. Atau minimal kalian beli yang harganya 50 ribu, itu udah lumayan kok untuk casing standar ya. Oke, mungkin itu aja untuk komponen-komponen rakitan PC kali ini. Selanjutnya kita akan rakit dan kita akan tes game apa aja sih yang bisa kita mainkan dengan budget 1 jutaan.